ini akan membawa kesempatan itu terbuka? Atau ya menjadi plus satunya EVOS Glory aja? Jelas late game yang diincar sih. Atau mereka harus ngebawa gamenya ya sampai late game. Sampai ya Rogernya punya kekuatan. Sampai Rogernya punya kekuatan. Bener. Dan pada akhirnya hanya akan ada satu tim yang berhasil memenangkan pertempuran ini. Apabila EVOS Glory berhasil memenangkan pertempuran yang mungkin tidak ada impact untuk mereka. Tapi impactnya sangat besar untuk Rebellion. Jadi langsung saja antara EVOS Fam dan juga Rebels. Game ketiga, mana Suaraja? Widih. Masih rame di belakang kita. Masih. Di belakang kita ini, oh Fam. Ngeri-ngeri sedep. Rebels. Iya dong. Dan agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya ngelihat 4 magic damage yang akan bisa ditanggulangi dengan Radiant, dengan Athena. Bermain pick off di early game mungkin nantinya akan mengajak ke arah Julian dari Aether, Om. Iya sih. Buat Julian, tapi dia tuh 4 sepatu ya langsung ya. Buat EVOS. Ngincar movement speed kah buat mereka semuanya. Dan Tough Boots jelas ini jadi modal yang sangat utama untuk EVOS sekarang. 4 Tough Boots, 1 Radiant atau 1 Athena Shield. Ini udah langsung ngedinai 50% kekuatan dari Rebellion. Lumayan ya, ketutup ya kan. Dan apalagi ngelihat power farming dari Nolan yang sangat-sangat cepat. Ini udah langsung invade nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Aether. Ya, ditemenin dengan Atlas ya. Meskipun Atlasnya di awal ya udah nggak punya kekuatan dulu, sabar dulu. Cuman punya Annihilation, Perfect Match. Belum terlalu powerful. Ini yang ini enak nih skinnya nih. Kalau Khalid yang ini nggak berpasir banget gitu. Yang ini skinnya yang aman. Yang air? Yang air. Oh ya betul. Iya nggak terlalu berpasir Om. Gak ngebul ya pokoknya ya. Wah kalau yang lain masukinnya buset. Ngebul banget. Nah dan dengan Zas juga ya kita ngelihat udah kena nerf Om. Jadi kayaknya bakal lumayan susah untuk Zas sekarang. Ya karena buat Nightmare Respawn-nya ya itu inherit statusnya dia diturunkan lumayan 15%. Buat statusnya dia juga. Dan 3 Wilderness Blessing lawan 2 nih ya. Karena untuk Khalidnya juga menggunakan Wilderness Blessing. Jadi melihat Khalid dengan movement speed seperti ini. Mungkin dari sequence akan berusaha untuk jalan juga terus-terusan. Ya dan ngeri ya sebenarnya ini udah membelah diri ya dari Dreams-nya juga. Dan zoning out ini ngebuat Turtle harusnya bisa diamankan sama Anabel. Dan tidak ada tadi yang mendekat ke arah dari Turtle tersebut. Namun untuk sekarang ada beberapa player dari Rebellion, mereka melakukan migrasi bersama-sama untuk berpindah tempat. Dan siapa yang bakal lengkap untuk Atlasnya sekarang nih? Karena untuk Atlas sendiri, tadi first itemnya dia Rapid Boots. Bakal cepat juga dan ya debut pick untuk Dreams buat Atlas dan bersama dengan Psychots. Tapi Atlas ini berarti perdana ya sebenarnya buat 19. Harusnya ya, belum kelihatan. Dan kalau ingat Atlas sebenarnya ingat Hengki ya. Ingat Ki ya. Momentum-momentum dari Atlas. Tapi ya dengan adanya 2 Purify dari Matt dan Swallow saja nih, Aether Kars. Wait, di tempatnya berbeda dan itu dia Fataling. Sudah menunjukkan eksistensinya. Gak segan-segan memakan X-Win dengan flickernya juga yang udah ke-trigger. Yap, dan itu tarikannya sekali ditarik ke belakang. Damage dari Fracture yang di tengah bakal masuk secara maksimal. Yap, apalagi ada efek slow makin mengerikan lagi kan. Jadi kombinasi sisi bakal susah pastinya untuk bisa melarikan diri. Wait, langsung dihajar ya di tempat berbeda Matt. Diusir jauh banget ke tempat yang lain di mana ada X-Win yang siap untuk bisa memberikan bantuannya. Sebenarnya ini kedua belah gold laner yang sama-sama pernah memperkuat Bigetron ya kan. Matt, Brad juga pernah. Ayo loh, dan ada Dreams di area ini, perfect match. Dia akan pergi ke area mana? Dia harus mundur sedikit, hampir saja tadi. Terkena efek trampolin yang bisa dikeluarkan oleh Kars. Masih bisa dihindari dengan cukup baik juga. Tapi di arah top lane, Brans bakal coba untuk dicicil. Tapi masalahnya ngelihat dari Nathan, ini dia punya interference ya. Yang ngeganggu banget. Dorong mundur ya. Iya, karena ini bikin miscalculate. Yap. Di lumayan sulit memang untuk bisa mendekat. Apalagi untuk hero melee sebenarnya. Karena yang tadinya bisa catch up, bisa ada langsung di samping dia. Itu ternyata didorong mundur lagi ke belakang. Dan turtle-nya akan spawn. Ingat setiap kali kita melihat ada hijau yang ready. Di samping nama Dreams, Fatal Link yang tersedia. Wait, ini bahaya banget. Oke, sementara mereka melakukan sebuah pergerakan lagi menuju ke area dari turtle-nya. Terlihat ada Nightmare yang sudah langsung diparkirkan X-Win.
Siapa yang akan menjadi korbannya? Psychot dengan satu skuter yang tetap dia naikin. Masih berputar-putar saja, masih mencari celah di mana depannya berbeda. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Tartar? Benar-benar saja EVOS Glory berhasil mendapatkan Kara Tartar dan sekarang perfect match dan tadi langsung dihajar lagi dengan Fatal Link-nya. Berhasil membanting ke arah beberapa player dan point kill didapatkan. Yap. Dan Meta sebenarnya sempat turun lagi ke arah tengah ya. Tapi dia hanya bantu clear aja. Bukan ngasih damage juga karena memang keadaannya cukup sulit. Apalagi itu dia Fatal Link yang mengenai 3 target sekaligus. Yap, sangat sulit tadi ya untuk bisa menghindar. Dan juga target untuk Dreams langsung ada di samping dari Aether. Tadi memang bisa di-dodge dengan Enhanced Sword-nya. Tapi itu berarti untuk tim fight yang terinitiate lagi. Memudahkannya untuk bisa mendapatkan lebih banyak hero dengan Fatal Link-nya dia. Masih cukup aman dulu nih, tapi masalahnya EVOS Glory mereka unggul jauh 4-0 dengan 2.700 gold lead yang dipegang juga. Sehingga X-Win dengan adanya metode pick off seperti ini gak bisa maksimal. Dengan 2 kali udah tumbang dia. Iya, tapi lihat tuh akunnya ya, Starlium Sight untuk first itemnya dia. Jadi kurang lebih kita bisa melihat Valentina yang akan mengambil Primal Rod sebentar lagi. Ini dia perfect match. Lalu ada konsil, itu adalah hal yang sangat-sangat seram apabila kita tidak punya Purify. Oh iya, itu ngacir dia, cepet banget buat jalannya. Dan sembari menunggu juga untuk next flicker yang bakal dipergunakan oleh Dreams ya. Perfect match, ancaman setiap kali Purify memang belum ready. Dan ini terlihat sangat-sangat jelas sekali kalau memang targetnya mereka langsung ke Aether. Ada satu Fatal Link seperti yang di tempatnya berbeda dan X-Win gagal untuk diambil. Tapi setidaknya flicker ke trigger nih. Brans. Oke. Dan sekarang Bransnya hampir tapi langsung saja Brans. Langsung dikejar lagi dengan ada 1-2 meter yang ada. Tepat di depan dari Brans. Terbakar sudah tubuh tapi Bransnya masih berhasil selamat dan berhasil untuk mundur. Tipis banget itu HP-nya dan masih bisa selamat. Tapi setidaknya kali ini ada pressure di top lane. Yep. Pressure selalu masuk ya. Ini biar Brans gak terlalu cepat jadi juga. Di pressure untuk area topnya, tapi turtle-nya nih jadi concern juga. Apakah memang bisa dikontes? Waduh, ketahuan lagi tuh ada Kars. Di dalam rumputan, sekarang Psychot ya menjadi orang terdepan. Coba lihat dengan satu skuternya, satu putaran 20.000 kali itu ya. Oke, dengan sekarang Psychotnya, satu di set Sandrum tadi. Udah langsung dikeluarkan dan badar saja. Resistance Drumnya udah langsung dikeluarkan. Mereka melakukan sebuah pertempuran. Dimana X-Win sekarang menjadi korban. Navela dari bagian belakang, karena Kars yang langsung harus dihadapin. Kars yang mengantarkan damage yang begitu mengerikan. Coba lihat, namun Kars tidak ada follow up damage lagi. Karena dia flicker ngejar. Tapi Oke, ada Fatal Link loh. Dan ini bisa membatik langsung ke arah 2 player tapi untungnya. Wow. Purify-nya agak kecepatan. Iya, tadi dia udah Purify duluan sebelum ada ancang-ancang dari Dreams untuk langsung Fatal Link. Dan Dreams-nya juga sabar banget. Dia nunggu Purify-nya beres, baru diangkat. Iya, dan Matt berhasil selamat ya. Yap. Wah, boleh pas banget loh momennya tadi itu Matt itu. Yap, dan jangan lupakan ya, Anavel yang selamat juga tadi. Difokus, ditargetkan oleh Swelo, ternyata dia bisa menghindari Nightmare Spawn yang sudah dilepaskan tadi. Jadi unggul berganda sekarang buat EVOS. Ini hit dari kali ini loh, dia dengan pasifnya lalu di tornadonya itu kan sakit banget loh hit damage-nya. Entah dia Raging Centrum dulu lah, entah dia di tornadonya dulu lah. Pokoknya sama-sama nyeri aja udah itu. Pedih ya? Pedih. Tampar-tampar pasir beset langsung. Perih, pasti panas lagi kan biasanya. Tapi untuk sekarang dari EVOS Glory, mereka cukup unggul dan Rebellion cukup terlihat blank. Dari segi draftnya, dari segi gameplay yang mereka bawakan juga. Bermain under pressure kah? Atau mereka kaget dengan Atlas yang dibawakan juga kan? Yap. Ya ini jarang banget kita melihat adanya Atlas dan sekarang sudah mulai muncul kembali. Oke lah Tigreal, tapi dengan Tigreal yang defend, Atlas sebenarnya jauh lebih memungkinkan karena dia lumayan sulit untuk bisa di-cancel waktu lagi perfect match. Dan juga movement-nya lebih kenceng. Betul. Rapid boots pasti jelas. Rapid boots, ada perfect match-nya juga kan buat kabur. Wah, mencoba untuk bisa mendapatkan Karina Tara tapi Raging Sandstorm mengagalkan itu semuanya. Oke, 7-0. EVOS Glory punya kesempatan untuk bisa memenangkan game ini dengan cukup lebih besar harusnya. Tapi pertanyaannya apakah mereka bisa memanfaatkan keunggulan ini untuk jadi kemenangan? Yep. Jangan sampai nantinya Rebellion pun bisa melakukan yang namanya titik balik untuk comeback. Wow, itu dia yang dihindari jelasnya ya oleh EVOS. Sebagaimana mereka mendapatkan kemenangan dari game yang kedua. Tapi setup sekarang, Konsil. Hey, No. apa yang terjadi?
Conceal flicker dengan target yang benar-benar tidak ada. Karena memang kayaknya gacha aja ya, rumput mana nih yang ada orang dan ternyata ini sudah diantisipasi sama EVOS Glory dan bahkan Dreamsnya udah punya fleeting time. Ya coba lihat tuh sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Saikot, tapi Saikotnya sendirian. Quicksand Guard mungkin sesaat lagi harus dikeluarkan guna untuk bisa ngeregen lagi HP yang dia miliki dan benar saja Quicksand Guard di depan umum. Depan umum ya. Masih bisa, masih selamat. Tapi misplay yang kayak gini ngebuat dari Rebellion akan semakin sulit sih. Ya kehilangan momentum ya. Oke, Saikot ya. Di saat Tornado sudah dikeluarkan kembali. Mereka terbanting dengan Fatal Link yang begitu indah tadi dikeluarkan oleh Dreams. Dimana untuk sekarang Karsia sepertinya mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Namun dengan Lord yang udah berhasil mereka amankan pula. Mereka berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dreams yang menjadi orang terakhir yang ada di bagian belakang. Dan Cloudcon harus bersatu lagi bersama dengan rekan-rekan Karsia. Tapi Matt tidak akan membiarkan itu semua berjalan dengan lancar. Akhirnya pecah poin kill kali ini diamankan juga sama Rebellion. Walaupun lagi Lordnya bisa diamankan sama EVOS Glory. Tapi momentum demi momentum dari EVOS. Mereka bisa dapetin, lihat bagaimana kombinasi Fatal Link dan Raging Sandstorm. Ini ngeri banget. Langsung hit di tengah ya. Dan ya berkat adanya fleeting time, ini Dream udah ready lagi nanti buat Fatal Link-nya. Yap. Dan yang pasti ya ini udah ready juga nih early bird ticket. 20%. Ada diskonnya juga di pre-ordering M6 merch. Tuh. Waduh. M6. Udah keluar ya? Ya, Udah. tiket early bird M6 tuh ya. Dibukanya tanggal 5 sampai 7 Oktober. Langsung aja cek sosial media di MLBB Esports ya. Di tempat yang lain hampir loh, hampir saja Julian. Hampir saja. Wow. Yap, di tanggal 5 pokoknya 5 sampai 7 Oktober. Catat, jangan sampai hampir doang kalian mau beli tiket tapi gak jadi ya. Iya, hampir aja kalian nonton ke sini karena nggak punya tiket gitu kan. Iya, di Malaysia. Tapi iya. ini kita akan mengawal dulu nih kesempatan untuk bisa dapetin tiket M6-nya dari player-player dan tim-timnya dulu nih. Betul. Benar. Karena 2 dari perwakilan kita ya. Ya. Yang akan bermain nanti untuk di M6. Dan Saikot berani banget potong di belakang dari mid turret. Yang ada untuk Rebellion sendiri. Dan ini kayaknya kalau dari EVOS ya mereka tinggal nunggu momen yang dibuat dengan Dreams. Ya, dan kayak Rebellion kayaknya mereka nggak bisa bermain secara kumpul ya. Iya dan aktif juga sih, mereka reaktif aja dulu tahan sampai nanti dari Fatal Link itu tertrigger. Oh ini berani banget ya. Wehey, Raging Sandstorm ya tidak on point. Oke. Agak mengsong dikit, nggak masalah, masih bisa dihindari. Itu harus dicek balancingnya tuh. Belum. Setirnya berat kanan. Betul, berat kanan kayak tadi setirnya tuh. Balancingnya harus dicek. Yep. Tapi sekarang Immortality sudah di-secure juga untuk Saikot akan semakin kuat lagi dan juga lama lagi untuk berada di garda terdepan. Pastinya dengan setup-setup yang bisa dibawakan sama EVOS Glory nih. Wow. Ya dengan setup kalau kita bisa bilang ya setiap kali ada Fatal Link ancaman selalu ada tarik. Brans? Tapi Brans dia menjadi korbannya, what? Wow itu lumayan terekspos posisinya dan akhirnya X-Win dapetin pick off yang mahal. Ya hero marksman yang biasanya ada di belakang ya, tapi dengan cukup mudah tadi bisa ditangkap dengan X-Win. Oke, untung belum ada Lord memang, tapi untuk rumput yang diisi Kars harus menghindar. Wah ini benar-benar ya dari Saikot harus mengusir ke arah beberapa player. Dia harus ngecek masuk ke dalam rumputan. Sulit. Solid. Efek kejutnya yang begitu baik tadi dilakukan. Dan ingat ya, semakin lambat lawan nih, Roger memang untuk di early game agak buruk nih sekarang. Ya. Tapi dengan item yang dimiliki dengan Matt juga, kayaknya dia udah cukup untuk bisa nge-deliver damage. Oh wait Lord. Oke, mulai mendekat tadi seperti untuk pergerakan dari Dreams ya. Siapa lagi akan langsung dibanting dan benar saja ada beberapa player tadi berhasil langsung diamankan. Maka untuk sekarang Karsnya berhasil langsung dihilangkan. Tapi ternyata Lordnya berhasil diambil pula oleh Suela begitu baik dan shutdown tercipta. Ether menjadi korban dan hanya untuk sekarang ada pergerakan dilakukan oleh Annabelle di mana dia tidak menginginkan siapapun selamat dari Rebellion. Dan triple kill menutup kali ini dengan wipe out yang didapatkan oleh EVOS Glory. Mendapatkan Lord, Rebellion belum jadi jaminan. Karena sekarang inner turret pun akan bisa dihancurkan. Yap, itu dia. Lordnya memang untuk Rebellion, tapi untuk mid base turret diteruskan kah? Mau diterusin kah? Di end? Hanya ada Kars lagi tapi ternyata Badar saja. Ini menjadi akhir pula kau untuk sang Banteng Biru. Sang Banteng Biru kali ini harus tertunduk lesu. Karena ternyata EVOS Glory mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan 2-1 reverse sweep. Mereka secure dan harusnya kesempatan
untuk Rebellion akan semakin tertutup. Yap. Dan dengan adanya unique hero yang dibawakan lagi, ini cukup mengagetkan Atlas yang memang punya peran penting. Dan Nolan diambil dari early tadi untuk power damager bagi EVOS. Ini sangat terjaga dari awal. Ya. Dan Annabelle eksekusi triple yang terakhir tadi. Clean sweep semuanya. Apakah efek dari Jazz yang hadir? Iya. Wow. Ini Tapi plus satunya benar-benar dijemput sekarang kah EVOS? akankah langsung? Karena ngelihat dari trennya juga Besti Biru yang sering kita lihat jarang bareng-bareng masuk playoff. Karena yang biasanya satu lolos, satu enggak. Dan sekarang mereka kayaknya sama-sama dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yep. Tapi itu dia perform dari EVOS juga menunjukkan bahwa mereka memang punya mentalitas